Shalom semuanya. Kita jumpa lagi pada video saya pada kesempatan ini. Dan kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya pertobatan. Saya terdorong untuk membagikan tema ini setelah merenungkan pengalaman yang terjadi selama saya melayani di Director Church dan sebelumnya di Director Ministry selama kurang lebih 5 tahun. Ya, kita sudah 5 tahun di sosial media. Saya memperhatikan bahwa ada terlalu banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang mereka baca, mereka dengarkan, dan ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka tidak banyak mengerti dan memahami apa yang mereka baca. Pemahaman yang saya maksudkan adalah sampai pada persekutuan dengan firman Tuhan itu sendiri, sehingga akan timbul kenikmatan ketika kita membaca firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak suka membaca firman Tuhan? Salah satu faktornya, dan menurut saya ini adalah penyebab utama berdasarkan pengalaman saya tadi yang saya katakan sekitar 5 tahun saya sudah melayani banyak orang dari sosial media, juga ketika bertemu langsung dengan orang-orang gitu ya. Penyebab utama orang tidak betah membaca firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan adalah karena mereka tidak mengerti dengan baik firman Tuhan yang mereka baca. Padahal kalau saudara baca di Mazmur, bagaimana Daud berkata bahwa firman itu seperti tetesan madu. Saking manisnya, saking nikmatnya firman Tuhan itu di dalam persekutuannya gitu ya. Sehingga dia sangat menyukai hukum-hukum Tuhan. Di dalam Mazmur 119 di sana dikatakan bahwa Daud sangat suka dengan Taurat Tuhan. Dia gemar dengan Taurat Tuhan. Tetapi kenapa kemudian berbanding terbalik dengan fakta orang Kristen, fakta mayoritas orang Kristen dari zaman ke zaman? Orang tidak suka baca firman, orang tidak suka membuka Alkitab. Yaitu tadi, karena mereka tidak menemukan kenikmatan di dalamnya, sehingga tidak ada ketertarikan untuk membaca firman Tuhan itu, untuk bergaul dengan firman Tuhan itu. Saya menemukan penyebab semua ini dari firman Tuhan juga. Saya akan bagikan kepada saudara di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Di sana dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ini kuncinya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi
paham kan selubung itu sesuatu yang uh, uh, menutupi gitu ya, sesuatu yang menghalangi gitu. Kalau ada selubung itu bisa menghalangi pandangan seseorang gitu ya. Nah, demikian juga fakta orang-orang Israel yang diceritakan dalam firman Tuhan yang saya baca barusan, bahwa ketika mereka membaca Perjanjian Lama, mereka nggak ngerti maksudnya karena ada selubung yang menutupi mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa memahami. Kuncinya tadi adalah permasalahannya tadi ada di ayat 2 Korintus 3 ayat 15 dan juga menjadi solusinya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, jadi ketika seseorang tinggal di dalam dosa, dia terus hidupnya berputar-putar di dalam dosa, maka ada selubung di dalam hatinya yang membuatnya tidak mengerti dan memahami firman Tuhan yang dia baca. Tetapi luar biasanya di ayat 16 berkata, kalau seseorang berbalik kepada Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, mengaku dengan mulutnya, kemudian datang dengan segenap hatinya, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itu tentunya tidak dalam bentuk fisik, tetapi di dalam alam roh. Ada yang menutupi hati seseorang yang belum berbalik kepada Tuhan, yang belum bertobat kepada Tuhan, sehingga dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi ayat ini luar biasa memberitahu kita solusinya, bahwa kalau orang berbalik kepada Tuhan, berbalik dengan segenap hatinya, mengaku dengan mulutnya, kemudian datang dengan segenap hatinya, maka selubung itu diambil dari dalam hatinya. Sehingga ketika dia membaca firman Tuhan, dia dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Dulu sebelum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, saya suka baca firman, tapi tidak begitu nikmat gitu ya. Saya nggak begitu ngerti maksudnya. Berbeda ketika sekarang saya sudah sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan saya terus memperbaharui pertobatan itu setiap hari. Maka membaca firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan bagi diri saya. Bahkan kalau tidak baca firman barang satu pasal pun, maka akan ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan saya. Itulah perbedaan antara orang Kristen yang belum sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan lewat pertobatan, dan orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Saudara yang mendengarkan video saya ini rasanya akan setuju bahwa banyak di antara kita merasa bahwa tidak perlu melakukan pertobatan. Bukan kita merasa diri tidak berdosa gitu ya. Saya cukup yakin bahwa kita ini sangat sadar bahwa kita ini orang berdosa. Tetapi sikap yang mau bertobat sungguh-sungguh itu jarang dilakukan. Dan lebih bahaya lagi kalau ada orang yang merasa diri nggak berdosa gitu ya. Tetapi saya jarang menemukan orang yang seperti ini. Kebanyakan orang yang saya layani, mereka tahu mereka berdosa, mereka sadar mereka berdosa, tetapi tidak banyak yang memiliki hati yang mau bertobat. Padahal tadi saya sudah bacakan ayat firman Tuhan yang menuliskan bahwa kalau seseorang tidak berbalik kepada Tuhan, jadi tetap dalam jalan-jalannya yang berdosa, apapun bentuk dosanya gitu ya,
gak mau datang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, maka orang tersebut tidak akan pernah menikmati pembacaan Alkitab. Maka tidak heran orang yang masih melakukan berbagai dosa dalam hidupnya, entah dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan, maka tidak heran kalau orang Kristen seperti ini gak suka baca Alkitab. Itu sudah ada rumusnya. Selain iblis juga tuduh dia, tapi tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau orang masih tinggal di dalam dosa, masih berbuat dosa, maka di dalam hatinya itu ada selubung, sehingga dia tidak dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Tetapi kalau seseorang berbalik kepada Tuhan, berbalik tidak hanya bertobat biasa loh, misalnya, oh Tuhan ampuni dosa kami, dosa-dosa kami yang kami perbuat. Bukan hanya seperti itu, tetapi datang dengan penyesalan, datang dengan hati yang hancur, datang dengan ketulusan, berlutut di hadapan Tuhan, mengambil satu kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia mau berbalik, dia bertobat, dia mengakui segala dosa-dosanya. Maka pada saat itu, saya sangat percaya, dan ini kesaksian hidup saya, ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup saya. Tentu selain damai sejahtera, tetapi tadi ketika membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang berbeda. Saya bisa menikmati pembacaan firman Tuhan. Saya menjadi mudah mengerti karena apa? Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, atau seperti yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 14, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus, kalau Tuhan Yesus sudah menyingkapkannya, atau melalui Roh Kudus yang mengajari kita, maka kita akan bisa mengerti bahkan ayat-ayat firman Tuhan yang tadinya menurut kita gak ngerti maksudnya apa. Itu yang terjadi. Kalau orang sudah bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan mengakui dosa-dosanya, maka dia akan mulai menikmati persekutuan dengan firman Tuhan. Dia akan suka baca firman Tuhan karena dia mengerti. Karena sesungguhnya firman Tuhan itu memberikan pengertian. Nah, saya kemudian terdorong membagikan ini kepada saudara supaya kiranya menjadi solusi bagi kekristenan saudara, sehingga ke depan bisa memiliki persekutuan yang erat dengan firman Tuhan. Sesungguhnya materi ini tadinya saya hanya ingin bagikan kepada saudara-saudara yang ada di grup Big Internet, mereka para pemula yang baru saya tuntun untuk membaca firman Tuhan. Tetapi saya berpikir untuk membuatkannya dalam video supaya orang-orang di luar daripada grup ini juga bisa diberkati dengan sharing ini, lalu kemudian bisa melepaskan mereka dari ketidaksukaan atau permasalahan dalam pemahaman firman Tuhan. Saya tahu itu. Mayoritas orang Kristen tidak suka baca firman. Salah satu penyebabnya adalah mungkin juga karena malas atau faktor-faktor lain. Tetapi yang paling dasar firman Tuhan menjelaskan adalah kalau orang tetap berbuat dosa, masih jatuh bangun dalam dosa, terlibat dalam berbagai dosa, bahkan sengaja berbuat dosa, maka hatinya akan terselubungi, tertutup untuk kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, datang dengan penyesalan, dia datang bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka ada selubung yang disingkirkan dari hatinya, sehingga ketika dia membaca firman Tuhan, dia bisa mulai mengerti, dia bisa mulai memahami, bahkan menikmati persekutuan dengan firman Tuhan itu sendiri. Nah, dalam kekristenan, firman Tuhan itu adalah nutrisi utama untuk pertumbuhan rohani seseorang. Sama seperti
katakan karbohidrat, berperan aktif, memiliki fungsi yang penting untuk pertumbuhan tubuh jasmani kita. Demikian juga dengan firman Tuhan, itu yang saya pahami. Firman Tuhan menjadi sumber nutrisi utama untuk membangun manusia rohani. Lalu kalau seseorang kemudian mau dewasa rohani, mau berubah, tapi tanpa memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa kalau mau seseorang membangun kekristenannya dengan benar, menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang berubah, dia harus memiliki persekutuan dengan firman Tuhan setiap hari, menjadi pelaku atasnya. Lalu bagaimana hal ini akan terjadi kalau tidak memiliki kenikmatan ketika membaca firman Tuhan? Maka harus diawali dengan pertobatan. Saya ada ayat firman Tuhan yang barangkali saudara jarang baca gitu ya. Di Kisah Para Rasul, sebentar. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, ya, kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di luar bangsa-bangsa tadi dikatakan bahwa mereka harus bertobat. Nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ada ayat firman Tuhan lain juga berkata bahwa di mana-mana orang harus bertobat. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang sudah jatuh di dalam dosa, perlu ada pemulihan lewat pertobatan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan adalah lewat pertobatan. Di ayat tadi yang saya bacakan di Kisah Para Rasul 26 ayat 20 dikatakan, di mana-mana orang harus bertobat, harus berbalik kepada Tuhan, lalu kemudian hidup dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Itu sama dengan Matius 3 ayat 8 yang berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau seseorang sudah hidup dalam pertobatan, dia sudah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, maka selubung itu diambil dari hatinya. Kemudian dia bisa mengerti firman Tuhan, dia memiliki persekutuan yang erat dengan firman Tuhan, dia menikmatinya, dia menghidupinya, dia menjadi pelaku atasnya, maka lama-lama kekristenannya akan berubah. Tidak akan sama lagi. Cara bicaranya berubah. Sikap dan perilakunya berubah. Itulah buah seorang Kristen yang hidup dalam pertobatan. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, bahkan mungkin aktif pelayanan, atau seperti sekarang kan kita aktif di sosial media gitu ya, tapi perilakunya, sikap dan perilakunya, bahkan kata-katanya di sosial media tidak menunjukkan pertobatan, saya cukup yakin bahwa orang ini masih terlibat di dalam berbagai dosa dan firman Tuhan masih tersembunyi baginya, sehingga kekristenannya tidak berubah dan dia kehidupannya tidak berbuah juga gitu. Nah, di Matius juga dikatakan bahwa jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tadi saya sudah katakan, orang Kristen yang tidak menghasilkan buah, dikatakan dia akan ditebang lalu dicampakkan ke dalam api. Yang saya tahu api yang dimaksud adalah neraka. Jadi artinya apa? Artinya apa? Bahwa pertobatan ini sangat perlu bagi seorang Kristen, mengambil satu waktu untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa mengerti firman Tuhan. Lalu kemudian kalau orang tidak mengambil langkah ini,
selain dia tidak mengerti firman Tuhan, maka kehidupannya tidak akan berubah. Tadi firman Tuhan katakan dengan keras bahwa orang yang tidak menghasilkan buah, mereka akan ditebang lalu dicampakkan ke dalam api, di dalam neraka. Karena itu saudara, penting untuk saudara mengambil satu momen. Bahkan saran saya, kalau bagi Anda berpuasa bukan lagi sesuatu hal yang asing, ambillah waktu untuk sungguh-sungguh berpuasa, berbalik kepada Tuhan, supaya di kemudian hari setelah pertobatan yang sungguh-sungguh ini, Anda berbalik kepada Tuhan, sehingga membaca firman Tuhan bukan sesuatu momok yang menakutkan gitu ya, bukan sesuatu yang dihindari, tetapi mulai berdamai dengan firman Tuhan itu sendiri, dengan Alkitab. Saudara kemudian bisa melakukan pembacaan Alkitab yang rutin setiap hari, karena firman Tuhan yang kita baca itu kalau kita lakukan akan mengubahkan perilaku kita, sehingga kehidupan kita berbuah dengan buah-buah pertobatan. Karena kalau nggak seperti ini saudara, tadi dikatakan di Matius, orang yang tidak menghasilkan buah pertobatan akan ditebang dan dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kenapa tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu saya sungguh berharap saudara yang mendengarkan video ini, entah di dalam grup ataupun di YouTube, jangan tunda, langsung ambil sebuah kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan. Karena Roma 3:23 katakan tadi bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 10 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau orang sudah tahu dirinya berdosa, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 katakan seperti itu. Sebab upah dosa adalah maut. Berarti kita perlu mengadakan pemberesan dengan Tuhan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan cuma pertobatan biasa, tetapi ambil satu momen, ambil satu masa, sungguh-sungguh mengakui semuanya di hadapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka nanti saudara akan bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika membaca firman Tuhan. Selubung itu diambil dari dalam hati kita, sehingga kita mulai memahami firman Tuhan. Kita memiliki ketertarikan di dalamnya, bahkan menjadi pelaku atasnya. Karena hanya oleh sikap seperti itulah kita berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tadi sudah saya katakan bahwa orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pertobatan, perkataannya tidak menunjukkan seorang yang bertobat, sikap dan perilakunya tidak menunjukkan seorang yang bertobat, dia akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, kiranya video ini juga menjadi peringatan bagi kita. Dan di akhir video ini saya akan bacakan janji Tuhan untuk pengampunan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk datang kepada Tuhan. Karena Mazmur juga katakan di hadapan Tuhan ada pengampunan yang berlimpah. Tetapi jangan kemudian mempermainkan pertobatan itu. Sudah bertobat tapi dengan sengaja berbuat dosa, itu lebih bahaya lagi gitu ya. Tetapi setelah mengambil pertobatan, bergaullah dengan firman Tuhan dan berkomitmenlah untuk menjadi pelaku atasnya. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, karena sikap hidup kekristenan yang seperti inilah yang membuat orang tidak malu di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, yang saya percaya akan masuk surga. Tetapi kalau kekristenan seseorang tidak menghasilkan buah pertobatan, maka ia akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada video kali ini menjadi pelajaran, menjadi peringatan, menjadi awal, bahkan menjadi awal kekristenan yang baru bagi saudara, dengan segera mengambil pertobatan, sehingga di kemudian hari, terutama saudara yang bergabung di Big Internet, bisa mengerti, memahami setiap makanan rohani yang saya bagikan. Saya bersyukur untuk saudara-saudara yang bergabung di grup Big Internet, dan saya
cukup yakin ini tidak bakalan lama lagi akan menjadi 100, dan saya punya iman dan semangat untuk grup pemula ini mendengarkan rekaman-rekaman makanan rohani yang saya bagikan almost every day, akan ratusan orang, dan itu sangat menggairahkan gitu ya. Dan karena itu saya undang saudara yang mendengarkan video saya di YouTube bergabung bersama dengan kami di dalam pelayanan ini. Saya sangat menekankan pentingnya pembacaan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya. Karena percuma tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan, itu namanya menipu diri sendiri gitu ya. Karena saya meyakini di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa salah satu daripada manfaat firman Tuhan adalah mampu mengubah perilaku seseorang. Karena itu bila Anda tertarik untuk bergabung bersama dengan kami di grup WA, silakan hubungi para sahabat saya yang membagikan video saya entah di grup Kristen ataupun di akun pribadi. Bergabung melalui mereka di dalam grup WA. Saya akan menuntun saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena inilah keprihatinan saya. Orang bisa rajin ke gereja atau bahkan suka memuji Tuhan, tapi giliran membaca Alkitab langsung mentok gitu ya. Nah, padahal firman Tuhan itu tadi saya katakan seperti nutrisi utama bagi pertumbuhan rohani seseorang, bahkan mengubahkan perilaku seseorang. Nah, jadi dan inilah yang membuat sebetulnya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi Kristen, bahkan sudah menjadi tua gitu ya, tidak pernah lulus baca firman, dan kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Karena itu saudara, bila Anda tertarik bergabung bersama dengan kami di grup WA, hubungi para sahabat saya yang membagikan video saya. Saya sangat bersyukur untuk Tuhan karena telah menempatkan rekan-rekan kerja yang tadinya mereka adalah orang-orang yang saya layani, tetapi sekarang mereka sangat bersemangat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ada Pastor Wanti, ada Pastor Lini yang juga All the Warriors. Mereka ada Bu Eni, ada Bu Indah, ada Bu Shirley, ada Pak George, ada Bu Rani, ada Bu Rini, ada Bu Edith, Bu Walinang, siapa lagi ya? Ada orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan tinggal bersama dengan saya adalah orang-orang yang murni hatinya, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang bersungguh-sungguh mau melayani Tuhan, yang hatinya murni untuk diubahkan gitu. Nah, mereka ini yang setia bersama dengan saya membagikan video-video saya. Hubungin mereka untuk menggabungkan Anda ke grup WA. Tetapi kalau Anda merasa bahwa lebih baik melakukannya sendiri, tidak apa-apa. Tetapi pesan saya adalah ambillah waktu untuk melakukan pertobatan dan bertekunlah dalam pembacaan firman Tuhan, lalu hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebab kalau tidak, firman Tuhan sudah katakan kita, dia akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api, yang saya percaya api yang dimaksudkan adalah api neraka. Karena itu mari berjuang bersama-sama seperti pesan Tuhan Yesus. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu tidak gampang untuk kemudian setia untuk melakukan pembacaan firman, berdoa dan menjadi pelaku atasnya. Tetapi Tuhan katakan bahwa itulah sikap atau cara hidup orang Kristen yang menuju kepada kehidupan, gitu ya. Nah, kiranya video saya ini memberkati saudara, dan jika saudara diberkati, silahkan membagikannya di akun pribadi atau grup WA, karena orang lain juga mungkin ada yang perlu mendengarkan video ini, dan supaya mereka juga diberkati gitu ya. Kita akan jumpa lagi nanti pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.